Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fahmi Hidayatullah. NIM saya 2501101090024. Saya dari kelas IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan bioetika terhadap tumbuhan dari buku yang berjudul Tumbuhan dalam Perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran dan Sains, yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah baik, ini berbicara tentang bioetika terhadap tumbuhan ya. Jadi sampai saat ini masih diperdebatkan ya, hingga kini apakah manusia itu boleh memodifikasi gen tumbuhan dengan memasukkan gen makhluk dari jenis lain. Nah jadi contohnya itu seperti memasukkan gen fosforiensi, yaitu dari kunang-kunang itu dimasukkan ke dalam tumbuhan. Nah itu contohnya. Nah baik pada tumbuhan tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Nah jadi terlepas dari itu, peneliti itu berhasil memasukkan fosforiensi ini ke dalam pohon tingkat tinggi. Nah sehingga itu tumbuhannya itu tampak berubah, tampak berpendar. Di situ ada di bukunya, di halaman 220. Nah, di situ ada contoh gambarnya ketika fosforiensi dari kunang-kunang ini dimasukkan ke dalam tumbuhan. Nah, jadi para peneliti ini berhasil melakukan melakukan praktik itu tadi, praktik kimiawi ketika fosforiensi ini dimasukkan ke dalam tumbuhan. Nah ini ada di bukunya contohnya. Nah jadi pohon ini secara umum itu disebut genetically modified organism atau GMO. Nah jadi jadi tumbuhan ini itu dimodifikasi secara genetis begitu. Terus terkait ini Allah itu mengingatkan manusia bahwa ciptaan ilahi itu sudah dalam kondisi sempurna. Allah itu berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dalam ayat Al-Mulk ayat 3 sampai 4. Itu yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia atau pandanganmu dalam keadaan letih. Nah, jadi ayat 3 sampai 4 tersebut itu sebetulnya berbicara tentang kesempurnaan. Nah, di alam ini, tapi ia dapat pula berlaku umum untuk semua ciptaan Allah. Termasuk di dalamnya itu tumbuhan. Nah, begitu. Jadi ayat ini memberi rambu bagi manusia, utamanya dalam mereka melakukan modifikasi kimiawi ya. Maksudnya yang dimaksudkan itu tadi menambahkan sesuatu dari hewan ini
ke dalam makhluk lain gitu, yang tidak sejenis. Maksudnya tumbuhan ke hewan gitu, atau hewan ke tumbuhan. Begitu sebaliknya. Nah, jadi ayat ini itu sudah jelas meminta manusia untuk melakukan observasi masif. Nah, yang artinya itu observasi intensif. Nah, sebelum melakukan perbaikan pada makhluk lain atau makhluk alami yang ada di bumi ini, supaya tidak ada supaya tidak ada kekeliruan dalam eksperimennya itu. Jadi peneliti itu diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukan observasi intensif. Nah, jadi apa? Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam praktek kimiawinya itu, merubah genetik kimiawinya. Nah, jadi yang ditakutkan itu, makanya dalam ayat ini dianjurkan untuk melakukan observasi intensif. Jadi begitu. Jadi ada perbaikan terus pada makhluk alami. Dan selanjutnya ada 4 prinsip bioetika yang dikemukakan oleh Beacom dan Childress pada tahun 1994. Nah, yang itu dapat dijadikan pertimbangan ya untuk melakukan praktek perubahan genetik pada makhluk. Dan prinsip ini mengutip begitu punya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang dikemukakan pada abad ke-13, dan prinsip itu yaitu yang pertama itu otonomi, terus yang kedua itu keadilan atau justice, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat tidak menyebabkan mudarat. Ya, itu saja. Jadi itu adalah prinsip yang dikemukakan oleh Beacom dan Childress. Nah, jadi itulah prinsip yang dikemukakan oleh Beacom dan Childress. Dan itu adalah prinsip yang dikutip ya begitu dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Itu ilmuwan abad ke-13. Dan prinsip ini itu memang berasal dari dan berlaku itu di dunia medis, dan ini dikenal dengan istilah medical biotik. Tapi prinsip ini itu dapat diperlakukan dalam relasi manusia ya, dengan makhluk lainnya, yang itu dari Universal Declaration on Biotic and Human Rights atau UDBHR yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2005 silam, itu mengakui respect terhadap other living organism, yaitu menghormati makhluk lain sebagai salah satu prinsip bioetika. Nah, jadi begitu. Dan itu berarti bahwa dalam memperlakukan makhluk hidup, apakah itu manusia atau tumbuhan atau hewan maupun mikroorganisme, itu manusia itu harus menghormati sifat otonom dari makhluk itu. Nah, jadi
setiap manusia itu harus punya rasa hormat terhadap sifat otonom. Maksudnya sifat otonom itu sifat hewan itu sendiri. Nah, atau dalam hal ini atau dalam sifat intrinsik. Nah, terus yang kedua itu berlaku adil atau ihsan dalam perlakuannya. Jadi manusia harus memiliki sikap adil dan seimbang ya antara kita sendiri dengan makhluk lain. Nah, itu harus memiliki keseimbangan atau adil itu tadi, atau yang dalam Islam ya ihsan. Terus yang ketiga itu perlakuan itu harus memberi kemaslahatan, harus memberi kebaikan. Nah, jadi perlakuan kita atau inisiatif kita terhadap alam itu harus memberikan kebaikan. Jadi tidak merusak. Maksudnya begitu. Jadi kita berlaku apa saja yang berkaitan dengan alam, entah itu contohnya ya itu ketika di dalam hutan banyak sekali penebangan pohon liar. Nah, itu kan membuat keburukan, membuat mudarat kepada alam. Nah, jadi di sini kita disuruh berbuat yang menjadi maslahat. Nah, dan ketika menebang pohon tadi itu juga tidak bisa disalahkan. Nah, mungkin karena itu pohonnya sudah tua. Nah, kan memang ada orang itu disuruh bukan merawat apa istilahnya ya. Nah, jadi ada pohon-pohon yang sudah tua, pohon-pohon yang sudah tua itu ditebang, nah lalu direboisasi, jadi ditanam ulang. Nah, maksudnya begitu. Jadi intinya kita berbuat sesuatu itu untuk kemaslahatan alam. Terus yang keempat itu perlakuan tidak berakibat negatif terhadap makhluk tersebut. Nah, jadi kita melakukan melakukan inisiatif terhadap alam, yang mana di alam itu ada 3 makhluk ya. Ada manusia, lalu ada hewan, lalu ada tumbuhan, dan tadi disebutkan juga ada mikroorganisme. Nah, di sini kita disuruh tidak berakibat negatif. Nah, ketika melakukan praktik itu tadi, pokoknya itu tidak memberikan dampak negatif terhadap tumbuhan tersebut. Nah, jadi begitu. Mungkin cukup itu saja. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya ini kurang jelas atau susah dipahami. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.